Setelah cukup jauh melarikan diri dari para bandit dan meninggalkan para bandit dan pasukan Luo, Nona Luo pun memberontak, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Aku ingin kembali. ZHW Fan kamu budak anjing. Biarkan aku dan kakakku pergi. Setelah mendengar itu Xiao Fan pun berhenti dan melempar tubuh Nona Luo ke tanah. Nona Luo kita harus kembali. Kita tidak bisa meninggalkan penjaga keluarga Luo kehilangan nyawa mereka untuk kita. Xiao Fan jika kamu ingin pergi pergilah ucapnya sambil membelakangi Nina Luo. Tapi bisakah kamu mengalahkan para bandit itu ketika kembali ke sana? Xiao Fan pun menyuruh Nona Luo untuk pergi sendiri. Musuh sedang mencari kita. Jika kamu ingin kematian menghampirimu sekarang. Setelah mendengar itu adik Nona Luo pun berteriak, budak sialan. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada tuanmu? Cepat kembalikan aku dan kakakku saja ke sana. Setelah mendengar itu Xiao Fan pun merasa jengkal dan mengejek adik dari Nona Luo. Hei bocah bau apa kau percaya aku akan membuka dan memukul pantatmu sekarang? Berani sekali Ka? Seraya berteriak kepada Xiao Fan pun tersenyum dan langsung memukul pantat dari adiknya Nona Luo. Xiao Fan kamu keterlaluan ujar Nona Luo sambil menggosok pantat adiknya yang telah dipukul oleh Xiao Fan. Itu hanya hukuman kecil unyuknya. Lebih baik ini daripada tan mudah kecil mati di tangan mereka. Setelah mengucapkan itu Xiao Fan pun bertanya kepada Nona Luo, apakah ada tempat persembunyian di sini? Ada beberapa peternakan di alun-alun, dan tidak ada tempat persembunyian, ada hutan berkabut di sisi barat Gunung Angin Hitam. Bahkan para bandit itu mungkin tidak tahu menara di sana. Setelah mendengar itu Xiao Fan pun memutuskan untuk pergi ke sana pegang adikmu di depan jalan. Ucap Xiao Fan. Nona Luo pun berpikir bahwa pergi ke sana hanya menunggu masalah saja. Lihat saja nanti akan aku beri hukuman pada MU. Setelah sampai di sana Nona Luo pun menjelaskan bahwa kabut di sini mengelilingi selama bertahun-tahun. Sulit bagi orang masuk untuk keluar dari sini. Aku mengatakan bahwa kekuatan supranatural di Gunung Angin Hitam tidak dapat diremeh. Tetapi selama beberapa dekade, kami berdua tidak melakukan apa-apa aku tidak tahu mengapa kali ini. Bahkan para bandit yang menyerang villa kami pun tidak berani datang ke tempat ini. Xiao Fan pun tersenyum tipis, hahaha ini adalah tempat yang bagus. Nona Luo pun bingung kenapa Xiao Fan mengatakan itu. Nona Luo pun menatap adiknya dan berkata, Xiao Fan pergilah bersama tuan muda aku akan mengalihkan para bandit itu. Xiao Fan, aku menolak, dan Xiao Fan mengancam, kalau Nona Luo pergi dia akan membunuh anak kecil ini. Nona Luo terkejut mendengarnya, Xiao Fan pun melanjutkan perkataannya sambil melewati Nona Luo. Jika kehidupan MU yang telah diselamatkan oleh orang-orang MU. Xiao Fan tersenyum tipis, lebih baik kita hancurkan San Guanjin bersama para bandit di sini. Nona Luo pun terkejut mendengarnya Xiao Fan apa kamu gila? Kau akan mengalahkan mereka dengan dirimu sendiri? San Guanjia memiliki jumlah kekuatan Qi yang banyak. Dan ada 4 orang kuat lainnya bersama dia. Bahkan jika bergabung dengan Pang Tongqing kamu bukanlah lawannya. Setelah mendengar itu Xiao Fan berbalik. Sejolempok sampah itu tidak cocok untuk melawanku, Xiao Fan. Bagaimanapun, kamu bisa mendengarkan pendapatku sekarang. Bagaimana Nona? Xiao Fan meminta batu spiritual kepada Nona Luo. Setelah mendengar itu Nona Luo pun melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke Xiao Fan. Setelah memberikan cincinnya, Nona Luo mengancam Xiao Fan jika dia berbohong dia tidak akan membiarkan Xiao Fan pergi. Setelah itu Xiao Fan pergi dari sana meninggalkan Nona Luo dan adiknya. Setelah sampai, terlihat tempat itu yang sangat mengerikan. Ternyata ini adalah arai besar yang alami. Sayangnya sekali orang-orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Xiao Fan berencana mengubahnya menjadi Gunung Tianmu yang kedua. Dia pun mengeluarkan cincin tan diberikan oleh Nona Luo dan segera mengaktifkan 9 gerbang hantu. Setelah mengaktifkannya Xiao Fan pun kembali. Terlihat sisi Nona Luo, kabut di sekitar Naya mulai menghilang. Setelah Xiao Fan datang Nona Luo pun bertanya kepada Xiao Fan apakah dia yang melakukan semua ini al? Xiao Fan menenangkan Nona Luo dan mengatakan aku akan mengajarimu sihir belenggu dan mantra lainnya. Ketika mereka ada di sini, kamu dapat mengendalikan dan membunuh mereka. Nona Luo pun terkejut apa? Apakah ini cara untuk mengalahkan mereka? Terlihat di sisi bandit, mereka telah menangkap Pang Tongqing. San Guanjing menyuruh Pantoling untuk memandu jalan. Lalu salah satu bandit pun melapor pada San Guanjia bahwa ada seseorang yang duduk di bawah pohon. San Guanjia terkejut melihat Xiao Fan, karena dia yang membunuh pria besar itu. Xiao Fan pun menyapa mereka, dan mengatakan aku telah lama menunggu di sini dengan waktu yang lama, kau sangat berani, berdiri di depanku. Dan San Guanjin menyuruh bawahannya untuk menyerang Xiao Fan. Xiao Fan hanya tersenyum melihat serangan dari bandit tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe, dan tinggalkan komen, agar channel ini terus berkembang.